Media Cina prediksi Timnas Indonesia kalah 1-0 dari tim Dragons di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Jepang singgung Timnas Indonesia. Selama bergantung dengan naturalisasi, mereka tidak akan jadi ancaman samurai biru. Kaoru Mitoma dan penyerang Liga Prancis terancam absen bela Jepang. Sebelum jumpa Timnas Indonesia, ini alasannya. Pelatih Jepang bocorkan pemain yang dipanggil untuk lawan Timnas Indonesia, lapis kedua. Buka-bukaan, ayah Mes Hilgers ungkap masa depan sang anak di FC Twente. Media Cina prediksi Timnas Indonesia kalah 1-0 dari tim Dragons di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Timnas Indonesia dengan Timnas Cina itu merupakan matchday 9 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi 4 dengan nilai 9 dari 8 laga. Mereka berjarak 1 poin dari Timnas Arab Saudi di urutan 3 dan 4 angka ke Timnas Australia di posisi 2. Melihat kondisi tersebut, mengincar 1 tempat di babak keempat dengan finish posisi 3 atau 4. Jadi target realistis buat Timnas Indonesia. Celakanya, Cina juga membidik hal yang sama. Anak asuh Branko Ivankovic ada di dasar klasemen dengan nilai 6 dari 8 laga. Mereka mengoleksi poin yang sama dengan Timnas Bahrain di urutan 5, tetapi kalah selisih gol. Sohu mengulas, Indonesia saat ini jadi pesaing langsung Cina untuk bisa lolos ke babak keempat. Mereka tidak menganggap Bahrain yang notabene jadi lawan terakhir, sebab duel itu akan dihelat di kandang sendiri sehingga yakin betul akan menang. Timnas Cina telah gagal lolos kualifikasi Piala Dunia 2 edisi sebelumnya dan hanya dapat berjuang untuk play-off di tahap ini. Dilihat dari poin, pesaing utama untuk 4 besar bukan Bahrain tapi Indonesia. Ulas Sohu dikutip Selasa, 6 Mei 2025. Dengan semangat itu, mereka memprediksi Zhang Yuning dan kawan-kawan akan menang 1-0 di Jakarta. Ramalan itu didasarkan pada satu-satunya kemenangan tandang mereka melawan Bahrain di matchday 5 silam, serta fakta Cina mengalahkan Indonesia 2-1 pada pertemuan pertama. Pertarungan hidup dan mati yang asli Timnas Cina bertarung melawan Timnas Indonesia dengan 2 pemain naturalisasi, melawan 18 pemain naturalisasi yang menargetkan kemenangan 1-0 dan berupaya untuk mengumpulkan 12 poin serta posisi keempat untuk lolos, tulis Sohu. Patut dinanti apakah ramalan tersebut terbukti tepat atau tidak. Yang pasti, Timnas Indonesia tidak boleh menganggap remeh Cina yang lebih berpengalaman melaju hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Media Jepang singgung Timnas Indonesia. Selama bergantung dengan naturalisasi, mereka tidak akan jadi ancaman samurai biru. Sorotan tersebut disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh Timnas Indonesia dan Cina, 2 pesaing Jepang di ronde ketiga. Jepang memang sudah melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Kebijakan tersebut menarik perhatian publik Asia. Media tersebut menyinggung beda kebijakan 2 negara soal naturalisasi. Timnas Indonesia menambah amunisi melalui para pemain diaspora yang tinggal di negara-negara Eropa. Negara yang paling banyak menyumbang pemainnya ke Timnas Indonesia adalah Belanda, mengingat negeri kincir angin tersebut pernah menjajah Nusantara. Sementara itu, Cina punya kebijakan berbeda. Negeri tirai bambu memilih mencari pemain-pemain asing berkualitas di liga domestik. Mereka bakal ditawari menjadi warga negara Cina untuk memperkuat tim nasionalnya. Jepang bukan pemain baru dalam kebijakan naturalisasi. Samurai Biru sudah melakukan sejak 1965 saat menaturalisasi Nelson Yoshimura. Pada tahun 1990-an, mereka rajin melakukan naturalisasi untuk pemain asing yang tampil di Liga Jepang. Kebijakan tersebut mulai berhenti memasuki abad ke-21. JFA selaku PSSI-nya Jepang mulai memanen investasi dari pembinaan usia dini sejak 1990-an awal.
Sepak bola Jepang berkembang dengan pesat dan para pemain dalam negeri banyak dilirik oleh tim-tim besar Eropa. Saat ini, para pemain Jepang memperkuat banyak tim-tim kuat Eropa. Naturalisasi jadi hal yang kurang relevan bagi Jepang saat ini. Soccer Digest Web berani menyebut bahwa timnas Indonesia dan Cina tidak akan jadi ancaman bagi Jepang. Hal tersebut disebabkan bahwa kedua negara masih bergantung dengan program naturalisasi. Di sisi lain, selama Indonesia dan Cina masih mengandalkan pemain naturalisasi, tulis Soccer Digest Web. Kecil kemungkinan mereka akan menjadi ancaman sebagai rival. Di sisi lain, bahkan jika ada pemain yang datang ke Jepang dan ingin dinaturalisasi, aturan ketat FIFA menghalangi mereka untuk bergabung dengan tim nasional Jepang. Lanjutnya, timnas Indonesia bakal jadi lawan terakhir Jepang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Juni 2025. Media Inggris sorot Ole Romeni, striker timnas Indonesia di Oxford United. Ole Romeni menjalani musim perdananya di Championship bersama Oxford United. Dia tampil dalam 14 laga dengan kontribusi 1 gol setelah meninggalkan FC Utrecht. Sebagai pemain muda tentu ini cukup positif meski dia harus tetap membuktikan diri di lapangan. Apalagi di Inggris persaingan sangat ketat dan mendapatkan menit bermain bukan tugas mudah. Sebelumnya dia tampil solid di Utrecht dan mendapatkan menit bermain cukup banyak. Media lokal Inggris, Oxford Mail, memberikan laporan terkait penampilan pemain Oxford United musim ini. Ole mendapatkan penilaian 6,2 dari penampilannya musim ini bersama The Ox. Mereka menilai bahwa sang pemain masih membutuhkan waktu untuk bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Tentunya, waktu yang ada sudah dimanfaatkan untuk bisa melakukan adaptasi karena kontraknya baru akan berakhir pada tahun 2028. Rekrutan Januari dari FC Utrecht ini telah keluar masuk tim. Dengan posisi terbaiknya belum terlihat jelas. Meskipun begitu, ia telah menunjukkan sedikit kemampuannya, tulis laporan Oxford Mail. Ole, kontraknya juga masih akan berakhir pada tahun depan dan masih memiliki waktu untuk menunjukkan kelasnya. Kaoru Mitoma dan penyerang Liga Prancis terancam absen bela Jepang. Sebelum jumpa timnas Indonesia, ini alasannya. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu mengabarkan berita terkini sebelum Samurai Biru menjamu timnas Indonesia di laga pamungkas grup C ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Hajime Moriyasu terancam kehilangan 2 pemain bintangnya. Kedua pemain yang dimaksud adalah winger Brighton and Hove Albion, Kaoru Mitoma dan penyerang Stade de Reims, Junya Ito. Keduanya masih mengalami cedera. Kaoru Mitoma mengalami cedera di bagian tumit. Pemain 27 tahun tersebut absen dalam 4 laga terakhir Brighton and Hove Albion. Sementara itu, Junya Ito mengalami masalah pada bagian tumitnya. Keduanya jadi andalan Jepang di lini serang. Samurai Biru memenangkan duel lawan timnas Indonesia di pertemuan pertama berkat kepiawaian keduanya. Kaoru Mitoma jadi starter pada laga tersebut. Sementara Junya Ito baru masuk pada babak kedua. Hajime Moriyasu berencana bakal mengistirahatkan beberapa pemain utama Samurai Biru saat jumpa timnas Indonesia. Saya akan mengistirahatkan pemain yang ingin saya istirahatkan, ujar Hajime Moriyasu dilansir dari Hochi News. Dan saya ingin memanggil pemain yang ingin saya lihat, lanjutnya. Hajime Moriyasu mengaku bahwa dirinya bakal memanggil beberapa pemain baru untuk laga lawan Australia dan timnas Indonesia. Mereka bakal dipersiapkan untuk memperluas pilihan taktik sang pelatih sebelum turnamen utama. Pelatih Jepang bocorkan pemain yang dipanggil untuk lawan timnas Indonesia, lapis kedua. Tim Samurai Biru saat ini memimpin klasemen grup C dengan 20 poin. Poin tersebut, Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026.
Dengan kondisi ini, 2 pertandingan Jepang melawan Australia dan timnas Indonesia tak berarti apapun bagi mereka. Sementara itu, pemain-pemain yang memperkuat timnas Jepang mayoritas bermain di Eropa, di mana kompetisi telah berakhir. Nampaknya Hajime Moriyasu takkan memakai pemain yang cedera untuk memperkuat timnas Jepang. Saya ingin mempertimbangkan untuk memanggil pemain. Dengan mempertimbangkan menit bermain dan cedera, kata Moriyasu, dilansir dari Nikkei Sports. Untuk pemain yang dalam kondisi tidak fit, staf akan berkomunikasi untuk mengecek kondisi. Saya tidak tahu sampai sejauh mana, ujar Moriyasu menunjukkan niat untuk aktif memanggil pemain baru. Saya ingin memanggil pemain yang berpotensi lebih berharga di masa depan dan menyebarkan pengetahuan tentang taktik tim. Dan saya ingin menerima tantangan itu, ujarnya. Moriyasu sepertinya juga ingin meningkatkan persaingan dan peningkatan level antar pemain di timnas Jepang sehingga menjadi tim lebih kuat. Saya pikir akan baik untuk memanggil pemain yang memiliki taktik yang sama dan memperluas cakupan mereka untuk memperluas cakupan dan pada akhirnya menciptakan tim yang lebih tinggi dan lebih kuat, ujarnya. Mes Hilgers ingin rasakan atmosfer SUGBK. Bek Timnas Indonesia ungkap satu fakta. Mes sejauh ini sudah meraih 3 caps bersama Timnas Indonesia. Namun, dia belum pernah merasakan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Terakhir satu laga didapatkan saat mereka bermain melawan Australia di laga tandang. Saat menjamu Bahrain, sang pemain mengalami cedera dan tidak bisa bermain. Mes Hilgers mengakui bahwa dia cukup terkenal di Indonesia. Apalagi, namanya mulai naik pasca membela skuad Garuda. Ini yang membuat banyak supporter yang sadar saat dia berada di Jakarta atau bertugas bersama timnas. Di timur aku sebenarnya sangat terkenal. Ya, aku harus hati-hati di sana, kata Mes Hilgers dilansir dari kanal YouTube FC20. Pemain berusia 23 tahun ini menyadari bahwa kondisi tersebut bukan tanpa resiko. Supporter yang fanatik membuat pergerakan pemain timnas harus mendapatkan penjagaan ketat. Namun, dia sadar bahwa hal tersebut merupakan dukungan karena mereka bangga dengan pemain yang ada di lapangan. Ini yang membuat dia merasa cukup nyaman saat berada di Indonesia. Tapi di Indonesia, lebih baik ditemani pengawal keamanan. Tapi mereka sangat respek di sana, jadi mereka mendekatimu dengan respek, ujarnya. Mes sebenarnya ingin merasakan bermain di depan supporter skuad Garuda. Tentunya ini menjadi pengalaman spesial karena ada 70.000 supporter yang terus memberikan dukungan. Menurutnya, ini yang cukup membedakan kondisi saat bermain di timnas dan klub. Atmosfer di timnas sangat meriah dan ini jarang dijumpai saat dia bermain untuk Twente. Apalagi markas timnya hanya bisa menampung hingga 30.000 kursi. Aku belum pernah bermain di Jakarta, tapi aku pernah menginap di hotel di sana. Di sana lebih meriah dan lebih gila daripada di Belanda, ujarnya. Thailand uji coba lawan tim lebih rendah dari timnas Indonesia di ranking FIFA. Tim yang dimaksud ialah India. Uji coba itu dilakukan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Thailand berada di grup D bersama Turkmenistan, Taiwan, dan Sri Lanka. Tim Gajah Merah akan menghadapi Turkmenistan pada 10 Juni 2025. Sebelum pertandingan itu, Thailand melakoni pemanasan dengan melawan India yang memiliki ranking di bawah mereka. Laga digelar di Thammasat Stadium pada 4 Juni 2025. Thailand berada ranking 99 dunia. India di posisi ke-127 dunia, di mana 4 strip di bawah ranking timnas Indonesia. India sendiri juga akan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Mereka akan melawan Hong Kong pada 10 Juni 2025 di Kai Tak Stadium, Kowloon. India tergabung di dalam grup C yang memiliki persaingan ketat. 4 tim, India, Hong Kong, Bangladesh, dan Singapura sama-sama memiliki 1 poin. India sebelumnya pada matchday pertama ditahan Bangladesh dengan skor 0-0. Sementara itu,
Thailand berada di posisi ketiga grup D dengan 3 poin, di bawah Turkmenistan yang juga mengemas 3 poin. Jika Thailand menang atas Turkmenistan, mereka akan memimpin klasemen. Pada laga pertama, Thailand meraih 3 poin setelah mengalahkan Sri Lanka dengan skor 1-0. Tim yang di akhir finish sebagai juara grup akan lolos ke Piala Asia 2027 yang bakal digelar di Arab Saudi. Buka-bukaan, ayah Mace Hilgers ungkap masa depan sang anak di FC Twente. Dia mengatakan akan mengalir dengan keadaan dan melihat apa yang akan terjadi setelah musim berakhir. Diketahui, kontrak Hilgers bersama FC Twente akan berakhir pada Juni 2026. Masa depan bek timnas Indonesia itu cukup menarik untuk diperbincangkan. Mace Hilgers sendiri dilaporkan masuk daftar pemain yang akan dijual oleh The Tukers, julukan FC Twente. Namun, belum diketahui pasti apakah dia benar akan dijual atau justru tetap bertahan hingga kontraknya habis. Terkait masa depan anaknya, Vincent tidak ingin bicara banyak, terlebih kompetisi juga belum berakhir. Satu hal yang pasti, Hilgers sudah sangat lama menjadi bagian dari FC Twente dan masih menyisakan kontrak selama 1 tahun. Biarkan berjalan dan lihat saja nanti. FC Twente itu klub hebat dan Mace sudah bermain di sana sejak lama. Jadi itu berjalan baik, kata Vincent dilansir dari kanal YouTube FC Twente. Dan kedepannya, pertama, tuntaskan dulu musim ini. Mace masih terikat kontrak 1 tahun lagi. Jadi, kita lihat saja ke depannya, sambungnya. Sementara itu, sampai saat ini belum ada klub yang berkomitmen untuk meminang Hilgers. Namun, rumor-rumor tetap berembus, seperti klub asal Italia, Bologna, yang kabarnya tertarik untuk meminangnya. PSSI soal cari pengganti Kevin Dix dan Dean James yang cedera jelang timnas Indonesia versus China dan Jepang. Menanggapi kondisi itu, Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir berjanji akan menyediakan pemain pengganti yang secara kualitas tak kalah dengan Dix dan Dean James. Ya, timnas Indonesia harus berjuang tanpa Dix dan James di 2 laga terakhir Grup C babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, siapa sosok pengganti dari Kevin Dix dan Dean James? Kevin Dix cedera hamstring saat membela FC Copenhagen melawan Brøndby IF pada 13 April lalu. Menilik data dari Transfermarkt, bek berusia 28 tahun itu divonis absen hingga 30 Juni 2025. Artinya, dia akan melewatkan tugas negara bersama timnas Indonesia. Sementara Dean James juga mengalami cedera hamstring ketika membela Go Ahead Eagles melawan FC Utrecht pada 6 April 2025. Sampai saat ini, pemain berusia 25 tahun itu masih belum sembuh. Situasi tersebut tentu akan menjadi tantangan bagi timnas Indonesia, mengingat Kevin Dix dan Dean James merupakan salah satu pemain penting. Erick pun mengungkapkan kalau opsi pemain pengganti bakal disiapkan jika keduanya benar-benar tidak bisa membela skuad Garuda. Para pemain pengganti itu pun bukan berarti akan ada bintang naturalisasi baru. PSSI akan mencari pemain yang ada saat ini untuk menggantikan peran kedua bintang Garuda tersebut. Memang, dengan cederanya Kevin Dix ataupun Dean James yang qualified ke 11 pertama, ya memang perlu menjadi pertimbangan untuk pemain substitusi, kata Erick kepada wartawan. Lebih lanjut, Erick menjelaskan situasi seperti ini pasti terjadi di dunia sepak bola. Maka dari itu, dia menyoroti pentingnya kedalaman skuad yang berkualitas, di mana pemain inti dan cadangan memiliki kualitas yang sama baiknya. Ex-J-League bocorkan kelemahan Jepang jelang jumpa timnas Indonesia, Patrick Kluivert harus siap manfaatkan.
Ex-pemain J-League Jong Tae-se angkat bicara soal kelemahan timnas Jepang sebelum berduel lawan Indonesia di laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Juni 2025 di Stadion Suita Football City, Suita. Jong Tae-se jadi salah satu pemain yang malang melintang di Liga Jepang. Dirinya juga pernah memperkuat dua tim Liga Jerman, yaitu VfL Bochum dan FC Köln selama 3 musim. Selain itu, meski lahir di Jepang, dirinya adalah legenda hidup timnas Korea Utara sepanjang karirnya dan pernah tampil di Piala Dunia 2010. Jong Tae-se mengaku bahwa Jepang adalah tim yang kuat, terutama di sisi sayap dan penyerang bayangan. Saya takut mengatakan ini karena ini dianggap sebagai kritik, ujar Jong Tae-se dilansir dari Soccer Digest Web. Penyerang sayap dan bayangan mereka sudah mencapai level kelas dunia. Lanjutnya, meski begitu, Jong Tae-se membocorkan kelemahan Jepang kepada calon lawannya, termasuk timnas Indonesia. Jong Tae-se mengaku bahwa Jepang masih mengalami krisis penyerang tengah berkualitas. Tetapi, jika menyebut isu penyerang tengah itu adalah isu abadi, ujar Jong Tae-se. Jong Tae-se menyebut bahwa Jepang memang punya sosok Ayase Ueda di Feyenoord sebagai andalan di lini depan. Namun, Ayase Ueda belum membuat dunia berpikir bahwa Jepang memiliki seorang penyerang kelas dunia. Jong menyinggung bahwa setiap tim yang jadi juara Piala Dunia pasti memiliki seorang striker kelas dunia di dalamnya. Masalah tersebut terlihat dalam laga ke-8 lawan Arab Saudi di kandang sendiri. Jepang gagal mencetak gol ke gawang Arab Saudi kala itu dan harus puas dengan skor 0-0. Jong Tae-se mengaku bahwa absennya penyerang tengah berkualitas jadi sebab kegagalan Jepang mencetak gol. Kelemahan penting Samurai Biru tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Sejujurnya, satu-satunya cara untuk menembus pertahanan 5 bek adalah dengan melakukan umpan silang. Dalam hal itu, striker tengah adalah Ueda dan Machino, Shuto, yang pandai menyundul dan tidak ada orang lain yang maju. Jepang belum mencapai level teratas di dunia karena kita belum memiliki keterampilan itu, ujarnya. Bek timnas Indonesia Shane Patinama dilepas KAS Eupen bakal hijrah ke Bhayangkara FC. Kabar mengejutkan datang dari bek timnas Indonesia, Shane Patinama yang kini ada di Belgia. Pemain 26 tahun tersebut resmi dilepas oleh timnya saat ini, KAS Eupen. Tentu, kabar ini mengejutkan. Pasalnya, Shane Patinama sebenarnya punya kontrak selama 2,5 musim di klub asal Belgia tersebut. Bek 26 tahun tersebut bergabung dengan KAS Eupen usai menyelesaikan musim 2023 bersama Viking di Liga Norwegia. KAS Eupen memberinya kontrak sampai 2026. Namun, keduanya sepakat telah mengakhiri kerjasama saat kontrak masih tersisa 1 musim. Shane Patinama meninggalkan KAS Eupen, tulis akun Instagram resmi klub. KAS Eupen dan Shane Patinama telah sepakat untuk mengakhiri kontrak mereka. Pemain internasional Indonesia tersebut akan meninggalkan klub setelah musim 2024-2025. KAS Eupen ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmennya dan mendoakan yang terbaik baginya baik dalam level olahraga maupun pribadi, khususnya bersama tim nasional Indonesia. Lanjutnya, sejak dinaturalisasi pada 2023 lalu, Shane Patinama sudah mencatatkan 10 caps bersama timnas Indonesia. Sayangnya memasuki 2024, pemain kelahiran Lelystad tersebut gagal bersaing dengan nama-nama baru. Dalam setahun, sudah ada 3 nama baru yang mengisi pos bek kiri. Pertama, ada nama Nathan Cho Aon dari Swansea City. Pada Juni 2024, ada nama Calvin Verdong yang bergabung dengan skuad Garuda. 2 bulan lalu, giliran Dean James yang bergabung di jajaran bek kiri timnas Indonesia. Kondisinya makin terpinggirkan di skuad Garuda. Hal ini juga berimbas dengan performa di level klub. Shane Patinama hanya tampil 17 kali di musim ini. Catatan ini ditutup dengan berita buruk juga mengingat dia cedera di akhir musim. Sampai saat ini belum diketahui tujuan berikutnya bek timnas Indonesia. Usut punya usut, salah satu klub promosi Liga 1, Bhayangkara FC dikabarkan bakal merekrut Shane Patinama. Sebelumnya,
Bayangkara FC memang berminat untuk memboyong beberapa pemain andalan timnas Indonesia untuk mengarungi Liga 1 2025-2026. Arya Sinulinga menegaskan pemain naturalisasi tambahan di Timnas Indonesia U17 tergantung sepenuhnya kepada pelatih Nova Arianto. Jika dibutuhkan, federasi siap membantu mencarikan. Timnas Indonesia U17 akan ambil bagian dalam Piala Dunia U17 2025. Ajang itu bakal berlangsung Qatar pada 5-27 November. Arya mengatakan, tambahan pemain keturunan memang berdasarkan rekomendasi pelatih. Hal itu agar kehadiran pemain bisa sesuai skema yang diharapkan sang juru taktik dalam hal ini Nova. Untuk Timnas U17 soal siapa? Apakah ada penambahan pemain naturalisasi atau tidak? Itu juga tergantung pelatih. Kata Arya, dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Rabu, 7 Mei 2025. Kalau misalnya Coach Nova meminta ada tambahan pemain, tolong dong carikan, atau siapa enggak pilihan-pilihan lain, ya kami akan kerjakan, imbuh pria berkacamata itu. Kalau Coach Nova merasa itu pun sudah cukup, ya kami akan berdiskusi lebih jauh. Apakah sudah cukup? Jadi, tergantung pelatih dan diskusi-diskusi berikutnya, tukas Arya. Lebih lanjut, Arya meminta publik sepak bola Indonesia bersabar lebih dahulu. Sebab masih ada waktu menyiapkan diri untuk tampil dalam Piala Dunia U17 2025. Jadi, tunggu saja apakah nanti ada pemain yang kami lihat bisa naturalisasi untuk U17. Itu yang akan kami lakukan, tegas Arya. Kemudian Arya mengakui memang pasti lebih berat untuk mengambil pemain U17. Pasalnya, mereka pasti ingin bertahan di negara asalnya karena punya kesempatan tampil untuk timnas senior. Mereka merasa ada kesempatan menjadi pemain senior di negara asalnya. Kan saya masih muda, usia saya masih panjang, mungkin saya masih bisa nih ada kesempatan. Nah, begitu biasanya pertimbangan-pertimbangannya. Tapi, kami lihat nanti bagaimana proses-prosesnya, tandasnya. Alasan PSSI undang tim-tim Timur Tengah sebagai lawan uji coba Timnas Indonesia siap-siap ronde keempat. Pada bulan September 2025, skuad Garuda ada jadwal lowong untuk menggelar uji coba internasional. PSSI rencananya bakal mengundang sejumlah tim. Salah satunya adalah tim-tim Timur Tengah. PSSI bahkan sudah menyebut nama Lebanon dan Kuwait sebagai calon lawan skuad Garuda di bulan September. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal pemilihan calon lawan uji coba Timnas Indonesia. Pihaknya mengaku bahwa Timnas Indonesia bakal menghadapi mayoritas tim dari Timur Tengah di ronde keempat. Untuk itu, Merah Putih harus membiasakan diri dengan kualitas tim-tim asal Jazirah Arab sebelum ronde keempat. Seperti yang diketahui, setiap tim bakal memainkan 2 pertandingan di ronde keempat dalam sistem grup yang diisi 3 negara. Hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up grup bakal tampil ke ronde kelima untuk memperebutkan tiket ke playoff antar konfederasi. Meski begitu, PSSI tetap menanti hasil di sisa laga ronde ketiga nantinya. Kami mengajukan diri untuk tuan rumah ronde 4, nanti kita lihat, ujar Erick Thohir kepada awak media. Ya, kita juga untuk persiapan ronde 4, tapi kita lihat dulu hasil di bulan Juni ini kan. Kalau hasilnya penuh kita bisa ranking 2, 3, 4, tapi kan Oktober, November juga kita harus persiapkan. Bulan September juga kita isi dengan FIFA Match Day. Makanya kita mengundang Lebanon, Kuwait, karena mungkin lawan-lawan kita juga di ronde 4 itu banyak negara-negara dari Timur Tengah, ujarnya. PSSI juga membuka kesempatan bagi Malaysia menantang Timnas Indonesia. Erick Thohir mengaku bahwa Timnas Indonesia sudah kangen berduel melawan Malaysia. Duel terakhir kedua negara terjadi pada laga terakhir fase grup Piala AFF 2020 di Singapura. Tapi kita juga mengundang Malaysia karena sudah lama kangen sama Malaysia, ujar Erick.
Ya, kita lihat kalau Malaysia mau, kalau enggak mau ya enggak apa-apa juga, ujarnya.